Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sahabatku yang terkasih, sekarang mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Aba Bapa, Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami dan segala berkat-berkat yang menyertainya. Terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa hidup sampai hari ini, dan kami percaya semua itu anugerah kebaikan-Mu semata-mata. Ya Bapa, saat ini kami mau masuk dalam waktu untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah apa yang kami dengarkan sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kalau mendengar kata kesaksian, mungkin ada beberapa di antara kita yang menghindari topik ini atau merasa berkeringat dingin saat mendengarnya. Akan tetapi, kesaksian adalah bagian dari hidup kekristenan kita dan merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita memang harus melakukannya. Pertama-tama, mari kita membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bersaksi bukanlah sebuah hal yang sulit. Kita tidak perlu belajar di sekolah Alkitab sampai mendapatkan gelar pendeta atau misionaris, kemudian mendirikan gereja atau pergi ke daerah pedalaman yang terpencil di ujung dunia, meskipun memang ada beberapa orang yang terpanggil untuk melakukannya. Bersaksi itu mudah. Mari kita perhatikan kembali Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam versi Alkitab King James, kata melakukan menggunakan kata observe yang arti lebih tepatnya adalah mengamati atau memperhatikan. Jadi, cara kita untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus adalah dengan mengajarkan kepada orang-orang untuk mengamati ajaran Tuhan Yesus yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk bersaksi selain membiarkan orang-orang mengamati atau memperhatikan hidup kita, kemudian mereka datang kepada Kristus karena hal itu. Akan tetapi, yang sebaliknya juga berlaku. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk membuat orang lain menjauhi Tuhan selain hidup kita yang memberikan citra buruk tentang pengajaran Kristus. Oleh karena itulah, Tuhan Yesus memperingatkan kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena kesaksian melalui kehidupan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Percuma saja kita bisa mengutip ratusan ayat Alkitab dengan fasih apabila hidup kita tidak sesuai dengan hal itu. Percuma saja kita mengatakan bahwa Allah kita kasih, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain, mencari-cari kesalahan orang, mendendam, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat Tuhan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil, Ia memulainya dengan kota Yerusalem, baru Yudea,
Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, pada waktu kita bersaksi, kita tidak perlu mencari-cari orang yang jauh atau tidak kita kenal, melainkan kita bisa memulainya di lingkungan sekitar kita. Ada orang yang mengatakan bahwa bersaksi di lingkungan keluarga sendiri itu sulit karena mereka sudah mengetahui segala kelemahan kita dan masa lalu kita, sehingga mereka tidak akan mempercayai kesaksian kita. Akan tetapi, apabila kita berpikir secara terbalik, justru karena mereka sudah mengetahui kelemahan kita dan masa lalu kita, maka kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif dengan menunjukkan betapa besar anugerah Kristus di dalam hidup kita yang telah mengubahkan kita, meskipun saat ini kita masih belum sempurna. Berpikir negatif dan dipenuhi ketakutan-ketakutan akan melumpuhkan kesaksian kita. Tetapi sebaliknya, berpikir positif dan jujur akan menjadikan kesaksian kita efektif bagi orang lain. Dan sekalipun orang lain tetap tidak mempercayai kesaksian kita, janganlah kita berkecil hati dan menghentikan kesaksian kita. Tugas kita adalah bersaksi. Menerima atau menolaknya adalah pilihan dari orang yang melihat kesaksian kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus akan selalu kita lakukan dengan penuh ketaatan. Mari kita berdoa untuk menutup satu dua hari ini. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang menjadi kota benteng dan perlindungan kami, terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu hari ini. Jadikanlah kami para prajurit yang gagah berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Urapilah kami dengan hikmat dan kekuatan-Mu, serta mampukanlah kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.